Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya yang soleh dan soleha, kembali lagi bertemu dengan saya yaitu Kak Eko. Pada kesempatan hari ini yang insya Allah cerah ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sedikit bercerita tentang dilahirkannya Nabi kita. Ceritanya? Simak video setelah ini ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib berperan sebagai sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sikhoyah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah?
Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Esokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian, ada pertanyaan nih dari Kak Eko. Nanti silahkan dijawab. Pertanyaannya mudah semuanya kok.
Pertanyaan yang pertama, pada hari dan tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Pertanyaan yang kedua, siapakah nama kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama ibu dan bapak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kuis yang keempat, berapa jumlah anak yang dimiliki Abdul Muthalib atau kakek dari Nabi Muhammad? Pertanyaan yang kelima, apa nama air yang sedang dicari Abdul Muthalib atau kakek dari Nabi Muhammad bersama Haris di Ka'bah? Nah, adik-adik semuanya, itu tadi sedikit kisah perjalanan Nabi kita dan kuis dari Kak Eko. Nanti silahkan dijawab ya 5 pertanyaan tadi. Insya Allah kalian semuanya pintar-pintar dan bisa menjawabnya semuanya kok. Nah, bila ada salah kata dari Kak Eko, mohon dimaafkan ya. Dan benarnya itu datanya dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Dan semoga adik-adik senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa beribadah ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.